Salam sahabat Kabari, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita berbicara mengenai mujizat. Mujizat itu adalah sesuatu yang ajaib atau pekerjaan-pekerjaan yang ajaib yang dikerjakan dengan kekuasaan atau kekuatan yang daripada Tuhan. Dan saya mau berkata kepada kita bahwa mujizat kebanyakan Tuhan lakukan di muka bumi ini atas dasar inisiatif Tuhan sendiri, karena dia berbelas kasih dan karena dia ingin menunjukkan bahwa di dalam dunia ini masih ada Tuhan yang sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib melebihi daripada apa yang dipikirkan oleh manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 9 di ayat 6, 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek atau sudah melihat. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini dikatakan dalam ayat 1 bahwa di situ ada seorang yang buta sejak lahirnya. Dan di ayat 8 nanti dijelaskan bahwa orang ini adalah seorang pengemis. Dia hidup tidak pernah melihat terang, tidak pernah melihat indahnya dunia ini. Tetapi saya berkata kepada kita bahwa mujizat yang dialami orang ini mutlak dari Tuhan sendirilah yang melakukan mujizat itu dalam kehidupannya. Tetapi kita melihat sini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sikap hidup daripada pengemis ini. Kita akan melihat di sini beberapa sikap hidup yang dimilikinya. Saya memberikan B3. B yang pertama, bersabar. Bersabarnya adalah dia tabah dalam menjalani kehidupannya. Kita melihat di sini bahwa dia adalah buta. Dan yang kedua, dia di situ sebagai pengemis. Dan kita melihat kehidupan yang seperti ini tidak gampang. Dia menerima semuanya, dia menjalani hidupnya dengan tabah. Bahkan kalau kita lihat di ayat 2, dia sepertinya dihakimi. Dikatakan di situ murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?" Seolah-olah keberadaan yang buta ini akibat daripada dosanya. Dia seperti dihakimi dengan keberadaan dirinya. Saya percaya tidak ada seorang pun yang mau lahir ke muka bumi ini dengan keadaan buta. Lihat, yang mengatakan itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kehidupannya seperti dihakimi, tetapi dia tabah dan dia diam. Justru Tuhan berkata sebaliknya kepada murid-murid ini, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dia bersabar, itu yang pertama. Yang kedua, dia bertindak. Dalam ayat 6 dan 7 yang kita baca ini, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Dan setelah itu dikatakan dalam ayat 7, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah bisa melihat. Bertindak dengan ketaatan, dia tidak menunda-nunda meskipun dia tidak mengenal siapa Yesus, tetapi ketika dia mendengar perkataan Yesus, dia langsung melakukannya. Dan ketika dia melakukan itu, yang terjadi dalam hidupnya adalah dia bisa melihat. Dan yang ketiga, bersaksi. Bersaksi yang pertama, bersaksi kepada tetangga, itu di ayat 8 sampai 12. Dia bersaksi kepada tetangga sebab tetangga-tangganya tahu bahwa dia adalah seorang pengemis yang dahulu meminta-minta. Dan ketika orang berkata, "Iya mungkin," atau ada yang berkata, "Oh bukan dia," orang buta ini berkata sendiri, "Iya, itu adalah aku." Dan dia bersaksi seperti apa yang pernah dikatakan Tuhan, diulanginya lagi, ayat 6 dan 7 diulanginya lagi kepada tetangga-tetangganya. Dan juga nanti dia bersaksi di hadapan orang Farisi. Sampai-sampai orang Farisi ini gak yakin bahwa orang ini bisa disembuhkan. Anggapannya bahwa dia adalah orang berdosa. Dan saya mau berkata kepada kita, bukan keberadaan hidup kita yang harus membuat kita terus-menerus berada di dalam pemikiran-pemikiran seolah-olah kita tidak bisa menerima kebaikan daripada Tuhan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sikap hidup kita. Sikap hidup kita harus bersabar dalam menghadapi apapun. Dan sikap hidup kita harus mau bertindak dengan taat. Dan setelah kita menerima mujizat daripada Tuhan, bersaksilah bagi orang lain. Sebab banyak orang sedang menantikan bahwa mujizat itu masih ada. Dan mujizat itu pasti terjadi. Apa yang kita harapkan saat ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan masih sanggup untuk melakukan mujizat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami perlu mujizat Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat bagi kami. Saat ini kami yang sakit, Tuhan ulurkan tanganmu ke bagian tubuh kami yang sakit supaya kami disembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan mujizat-Mu Tuhan. Bagi kami yang saat ini memerlukan pertolongan Tuhan, kami percaya Tuhan masih ada mujizat bagi kami. Masih ada pertolongan Tuhan yang melebihi daripada apa yang kami pikirkan. Kami yakin dan percaya buat kami membutuhkan mujizat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukannya dan memberikannya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati melalui renungan hari ini. Berilah like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa bagikanlah renungan ini bagi sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga diberkati.